Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semua. Di sini saya akan menggambarkan konsep kenapa kita melakukan praktikum instalasi Windows Server 2016 dan Windows 7. Jadi bagi Anda yang bingung, silakan disimak pembahasan pada sesi ini. Nanti ada beberapa hal yang harus Anda siapkan, nanti akan saya share pada link deskripsi pada video ini. Nah, Anda harus tahu dulu nih, kita membahas topik mengenai konsep sistem terdistribusi. Nah, apa kaitannya antara Windows Server 2016 dan Windows 7 yang kita install? Di sini Windows Server 2016 itu kita analogikan sebagai sebuah komputer server ya. Jadi di sini nanti ada Windows Server 2016, kita kasih simbol 16 saja. Ini sebagai server, jadi komputer server ya. Kemudian Windows 7 kita simbolkan dengan angka 7. Nah, ini bersifat atau bekerja selayaknya komputer klien. Komputer klien. Nah, nanti pertama saudara install dulu Windows Server 2016 yang pertama. Kemudian yang kedua nanti saudara install Windows 7. Silakan instalasi step by step. Jadi kalau misalnya sudah selesai instalasi Windows Server 2016, silakan lanjut ke Windows 7. Kemudian nanti setelah kita selesai instalasi ini kita mau ngapain? Nah, layaknya saudara kalau misalkan nih saudara pengguna Sispo Kampus ya. Di situ saudara bertindak sebagai klien yang ingin mengakses Sispo Kampus. Nah, Sispo Kampus itu di bagian sisi servernya yang memberikan pelayanan. Jadi nanti konsepnya seperti itu, ada klien dan ada server. Kliennya bisa banyak. Nah, nanti di sini di server ini, di Windows Server 2016 ini, nanti kita akan atur siapa-siapa saja klien yang bisa mengaksesnya. Baik dari segi jam kerja, ada jam kerja, kemudian ada nama komputernya atau IP-nya, nama komputer, kita singkat saja nama PC, kemudian hari apa saja, hari kerjanya ya, kita singkat saja hari kerja. Nah, di sini saudara kalau misalkan bekerja di komputer atau laptop masing-masing, pasti penyimpanannya akan tersimpan pada laptop atau komputer yang sedang saudara gunakan. Kalau misalnya hari pertama saudara menggunakan laptop saudara, kemudian hari berikutnya saudara menggunakan komputer yang lain. Nah, pasti berkas kerja yang saudara gunakan di komputer yang pertama tadi akan berbeda dengan komputer kedua tadi. Kenapa begitu? Karena pada komputer yang kedua tadi saudara tidak punya backup di komputer yang satunya lagi gitu. Jadi saudara hanya punya data di komputer yang pertama saudara pakai. Nah, pada sesi ini kita akan bekerja sesuai dengan ini. Ada klien dan ada server. Jadi semua kerjaan yang saudara kerjakan di komputer klien saudara itu akan
disimpan pada komputer server. Komputer servernya itu kita gunakan Windows Server 2016. Ini khusus pada OS Windows. Ada lagi nanti kalau misalnya kita menggunakan OS selain dari Windows. Contoh, ada Linux, ada Ubuntu, ada CentOS, dan lain-lainnya. Nah, pada tahapan ini kita coba dulu menggunakan Windows Server 2016 dan Windows 7. Windows Server sebagai servernya, kemudian kliennya yaitu Windows 7. Nah, di sini nanti akan kita setting juga IP dari komputer server kita. Nah, nanti Windows Server ini atau server ini akan kita setting IP-nya nanti nih. Nah, komputer klien juga akan kita setting IP-nya. IP-nya harus kita setting juga. Bagaimana komputer klien dan komputer server terkoneksi? Nanti kita akan buat IP-nya itu satu kelas. Kenapa satu kelas? Karena di sini prinsipnya kita mengerjakannya itu lokal gitu. Jadi jaringannya bersifat privat atau lokal. Jadi dia harus satu kelas. Tapi kalau misalkan menggunakan IP public, nggak mesti harus satu kelas. Jadi kalau misalnya server kita punya IP public, nih, IP public, dimanapun kita berada, asalkan terkoneksi dengan internet, kita bisa akses komputer server kita. Namun pada tutorial atau pembahasan kita kesempatan ini, kita hanya menggunakan IP lokal. IP lokal yang sama-sama virtualnya ada di satu komputer induk yang sama gitu. Nanti saudara juga bisa coba instalasi dua virtual di komputer yang berbeda. Pada kasus ini Windows Server 2016 dan Windows 7-nya itu kita install di komputer induk yang sama. Kita install dua OS virtual, yaitu Windows Server 2016 dan Windows 7. Kalau seandainya saudara sudah selesai instalasi ini dan sudah duduk konsepnya dan sudah terhubung antara komputer klien dan servernya, saudara juga bisa coba menggunakan dua komputer host yang berbeda. Namun sama-sama install virtual host di komputer induk tadi gitu. Ada komputer induk tadi yang komputer fisiknya ya. Fisiknya itu yang satu install Windows Server 2016 dan komputer fisik yang satu lagi install Windows 7. Jadi saudara hubungkanlah komputer induk tadi itu menggunakan kabelan. Atau saudara gunakan hotspot juga bisa, WiFi. Jadi salah satunya bersifat bertindak sebagai ad hoc gitu. Jadi ada yang menerima, ada yang mengirim gitu ya. Jadi di sini saudara install dulu Windows 7 Windows Server 2016-nya dan Windows 7-nya itu di komputer yang sama. Kemudian install virtual host-nya gitu menggunakan VirtualBox. Nah, nanti di sini klien ini nanti akan ada usernya nih. Nanti kita buat user. User tadi itu punya jam kerja, hari kerja, PC atau komputer yang digunakan agar bisa masuk nih ke sini nih. Jadi ketika saudara buka Windows 7, nanti saudara akan bisa melakukan
share. Ini di antara kedua ini, antara kedua Windows Server 2016 dan Windows 7-nya. Jadi kalau misalnya saudara bekerja di Windows 7, nah ketika menyimpannya, saudara simpan yang di folder, ada folder kerja saudara nanti di sini. Di Windows Server 2016 ini nanti akan ada folder kerja saudara yang hanya saudara yang bisa buka. Di sini ada user 1, ada user 2, 3, dan seterusnya. Nah, masing-masing user ini punya hak akses yang berbeda atau punya grup. Nah, ada namanya grup nih. Ada grup. Nanti saudara bisa setting user ini grupnya grup mana saja. Nah, grup ini aksesnya apa saja. Grup A, grup B, grup C, dan seterusnya. Nah, nanti usernya bisa saudara kelompokkan lagi berdasarkan unit kerjanya. Atau bisa dinamakan dengan OU, organization unitnya. Nah, jadi konsepnya untuk pembelajaran instalasi Windows Server 16 atau Windows Server 2016 dan Windows 7 seperti ini. Jadi kita install dulu Windows Server 2016, kemudian kita install Windows 7 di virtual host menggunakan VirtualBox pada komputer induk yang saudara gunakan. Jadi setelah selesai instalasi, kita atur IP dari komputer servernya dan komputer kliennya. Nah, satu hal yang harus saudara ketahui, apakah komputer atau laptop yang saudara gunakan itu bisa digunakan sebagai server? Ada yang tahu? Nah, ada satu hal yang harus saudara ingat. Server itu jika bisa memberikan layanan, atau komputer yang bisa memberikan layanan, walaupun spesifikasi komputer itu rendah dan komputer itu bisa memberikan layanan, nah itu sudah bisa dikatakan server. Nah, server itu tidak mesti harus spesifikasinya tinggi atau yang high perform gitu ya, yang harganya puluhan juta, miliaran. Nah, jadi itu nanti untuk server itu tergantung kegunaannya buat apa gitu. Jadi asalkan komputer atau laptop saudara bisa memberikan layanan, itu sudah bisa dikatakan dengan server. Karena server itu adalah sesuatu yang memberikan layanan. Nah, mungkin cukup ya pembahasan singkat mengenai kenapa kita harus instalasi Windows Server 2016 dan Windows 7. Silahkan saudara ikuti tutorial atau modul yang sudah saya share pada grup pembelajaran kita. Oke. Jika sudah, silakan saudara ulangi modul yang sudah saya share sebelumnya, baca step by step. Nanti saudara akan paham kenapa kita melakukan instalasi Windows Server 2016 dan Windows 7. Nah, konsepnya seperti ini. Baik, silakan saudara siapkan alat tempur saudara untuk praktikum ini. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.